Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Kembali lagi dalam pembelajaran IPA. Nah, kali ini kita akan masuk materi IPA yang baru, yaitu tentang gaya dan gerak. Sekarang silakan adik-adik semua siapkan buku catatan IPA-nya dan juga alat tulisnya. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi mengenai gaya dan gerak untuk bisa menjelaskan definisi gaya dan pengaruhnya pada benda melalui demonstrasi sederhana. Kemudian nanti ada mengaplikasikan macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada mengukur gaya segaris dan searah, serta segaris dan berlawanan arah. Kemudian nanti akan menghitung berapa besar resultan gaya. Kemudian nanti akan membandingkan juga berat dan massa benda dan bagaimana cara pengukurannya. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang gaya dan gerak? Supaya kita tahu kenapa kita harus mempelajari materi mengenai gaya dan gerak. Sekarang coba deh kita perhatiin beberapa fenomena-fenomena berikut ini. Nah, coba lihat di sini. Di sini ada yang pernah lihat orang yang sedang mendorong mobil yang mogok gak? Hmm, Terus ada yang sering ikut belanja orang tuanya ke supermarket. Terus kebagian tugas nih buat ngedorong troli saya gini. Ada gak? Atau ada yang suka mainin plastisin gak di sini? Atau mainin slime? Lihat, plastisinnya lunak ya. Terus ketika kita remas bentuknya berubah-ubah. Kemudian di sini ada anak kecil yang menendang bola. Ada gak di sini yang suka bermain bola? Wah, kalau di sini ada kiper nih, lihat. Bola yang awalnya ditendang, kemudian ditahan oleh kiper sehingga bolanya berhenti di genggaman kiper. Nah, kemudian di sini ada yang tarik tambang juga nih. Siapa di sini yang suka tarik tambang di acara 17 Agustusan? Ya, lihat mereka tarik tambang nih. Wow, di sini lihat ada Dogi nih. Dogi ini menarik pemiliknya yang sedang naik skateboard. Jadi si pemiliknya itu tidak usah mendorongnya lagi gitu, tidak usah menggunakan kakinya agar skateboardnya berjalan. Ternyata bisa berjalan memanfaatkan tenaga dari si doginya ini. Kemudian lihat, di sini ada dua magnet yang ditempelkan di mobil, kemudian mobil itu bisa tertarik karena ada tarikan dari magnet itu. Lihat, ada bisa ngedorong juga. Lihat, kalau misalnya tertarik itu ketika kutub magnetnya berlawanan dan tertarik ketika kutub magnetnya kebalik ya. Tertarik ketika kutub magnetnya berlawanan dan tolak menolak atau mobilnya menjauh ketika kutub magnetnya itu sejenis. Mau lihat lagi gak videonya? Boleh. Nah, jadi gaya itu apa sih? Apakah gaya itu kayak gaya rambut atau gaya hidup sehat atau gaya bicara? Apa coba? Nah, adik-adik semuanya, jadi gaya itu merupakan suatu dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berpindah tempat. Nah, gaya itu dapat menyebabkan atau membuat benda yang awalnya diam akan menjadi bergerak, atau benda yang awalnya bergerak menjadi berhenti bergerak gitu, atau menjadi diam. Nah, contohnya di sini ada seseorang yang sedang mendorong box besar. Nah, ketika orang ini memberikan gaya, maka box besar ini akan terdorong atau berpindah posisi atau bergerak gitu. Nah, kemudian di sini ada yang suka naik delman nggak? Nah, ternyata kuda-kuda ini akan memberikan gaya. Mereka akan memberikan gaya berupa tarikan sehingga delman ini akan bergerak atau berpindah posisi gitu ya.
Nah, sekarang coba kalian jawab pertanyaan pertama ini. Silakan kalian tulis jawabannya di buku IPA masing-masing. Oke, sekarang kita udah tahu nih, gaya itu apa? Tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak atau benda yang bergerak menjadi diam. Nah, kemudian apa saja sih jenis-jenis gaya itu? Nah, adik-adik bisa dilihat di sini, jenis gaya itu ada dua. Ada banyak ya, ada enam, tapi kita klasifikasikan atau kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu berdasarkan sentuhan atau gaya itu timbul akibat ada sentuhan atau ada juga yang tanpa disentuh gitu. Nah, gaya sentuh ini meliputi gaya otot, gaya pegas, dan gaya gesek. Kemudian gaya tersentuh ini meliputi gaya listrik, gaya magnetik, dan gaya gravitasi bumi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, kita lihat di sini ada gaya otot. Jadi, gaya otot ini merupakan gaya sentuh ya, gaya yang dihasilkan dari kekuatan otot manusia atau hewan. Contohnya, di sini kita kayak mendorong meja, itu menggunakan otot tangan. Kemudian menendang bola, kita menggunakan otot kaki. Coba, di depan kalian ada benda apa? HP ya? HP yang kalian pegang? Coba kalian simpan dulu di meja. Nah, itu juga melibatkan adanya gaya otot. Coba geserin deh benda kalian ke kanan atau ke kiri. Nah, itu juga melibatkan gaya otot. Kemudian ada juga nih gaya pegas. Apa sih gaya pegas itu? Di sini ada yang suka main ketapel gak? Nah, ketapel atau kalian kemarin waktu acara P5 kalian pasti udah nyobain lompat tali kan? Atau sapintrong. Nah, di situ juga ada yang namanya gaya pegas. Jadi, gaya pegas ini terjadi karena elastisitas karet atau pegas. Elastisitas itu apa? Jadi, elastisitas itu kemampuan suatu benda ketika kita berikan gaya berupa tarikan, maka si benda itu akan kembali ke bentuk atau ukuran semula. Kayak misalnya kita menarik karet, ketika kita lepaskan, karet kan kembali lagi ya ke ukuran semulanya. Nah, itu yang namanya elastisitas. Contoh dari gaya pegas ini, penerapannya itu kayak ketapel, kemudian dari panahan. Nah, ada gak di sini yang ikut ekskul panahan? Kemudian mengukur massa menggunakan kaca pegas. Nanti kita bakal ketemu tentang kaca pegas ya. Kemudian spring bed. Kenapa spring bed menjadi empuk? Itu karena di dalamnya ada spring atau pegas gitu ya. Kemudian di sini jenis gaya lainnya itu ada gaya magnet. Di sini siapa yang suka mainin magnet? Coba kalian perhatikan. Di sini ada beberapa benda. Lihat, ada yang berbahan logam, ada yang berbahan plastik. Coba, kenapa ya di sini benda atau bola ini tidak bisa tertarik oleh magnet? Oh, ternyata magnet itu hanya mampu menarik benda-benda logam seperti besi, baja, dan nikel. Nah, di sini kayak baut-baut ini kan terbuat dari besi ya. Kemudian ini juga kayak dari kawat gitu ya. Kemudian ini ada logam-logam juga. Nah, di sini ada buat yang skrup itu, skrup kemudian ada bola ini nggak tertarik nih sama magnet. Kenapa bisa ya? Nah, karena benda ini bukan benda logam gitu. Nah, magnet ini ternyata ketika didekatkan dengan besi, maka besi tersebut akan bergerak atau menempel. Tidak hanya besi, tapi benda-benda logam lainnya juga akan tertarik oleh magnet. Oke? Nah, selanjutnya di sini ada gaya listrik. Apa sih gaya listrik itu? Nah, gaya listrik itu gaya yang terjadi karena adanya muatan-muatan listrik. Kalian tahu apa itu muatan listrik? Nanti, jadi pada suatu muatan-muatan listrik itu yang menyebabkan nanti adanya aliran listrik gitu. Nah, contohnya nih, kalian coba deh sekarang sobekin kertas kecil-kecil. Oke, udah belum nyobeknya? Kalau udah, sekarang coba kalian sisir rambut kalian 20 detik deh, atau 1 menit kalau bisa. Coba kalian sisir rambut kalian. Udah belum? Kalau udah, sekarang coba deh deketin sisir itu ke potongan kertas. Apa yang terjadi pada sobekan kertasnya? Angkat nggak? Nah,
Fenomena terangkatnya potongan kertas itu karena adanya gaya listrik. Jadi adanya perbedaan muatan antara sisir dengan potongan kertas itu. Nah, di sini lihat analoginya gini. Kalau misalnya perempuan sama perempuan itu ada rasa tertarik gak? Tentu tidak kan? Karena kalian itu sejenis. Karena kalian sama-sama perempuan. Gimana kalau misalnya laki-laki dan perempuan? Nah, karena kalian laki-laki dan perempuan pasti ada saling ketertarikan satu sama lainnya karena kalian itu berbeda jenis gitu. Nah, di sini ada nih model dari elektroskop. Jadi nanti kalian bakal ketemu nih sama alat yang namanya elektroskop. Alat ini bisa kalian gunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lanjut mengenai gaya gravitasi bumi. Pasti kalian pernah dengar kan apa itu gaya gravitasi bumi? Jadi, gaya gravitasi bumi ini disebabkan oleh gaya tarik bumi pada seluruh benda yang ada di permukaan bumi dan akan tertarik semua benda itu menuju pusat massa bumi gitu ya. Nah, contohnya nih, kenapa kelapa jatuh ke bawah? Itu sebenarnya bukan ke bawah, tapi kelapa ini jatuh menuju pusat bumi. Jadi kalau misalnya ini bumi, nah di bagian tengahnya ini tuh merupakan pusat massa bumi, pusat inti bumi. Jadi, semua benda itu akan tertarik menuju pusat massa bumi. Kemudian, contoh lainnya itu jenis gaya lainnya itu ada gaya gesek loh. Jadi, gaya gesek ini gaya yang bekerja pada dua benda yang saling bergesekan ketika bersentuhan. Contoh gaya gesek itu kenapa kita ketika mengendarai mobil atau motor atau sepeda, kenapa kita agak licin atau gak terpleset, itu karena ada gesekan antara permukaan jalan dengan roda sepeda atau mobil atau motor kita, sehingga kita akan tidak terpleset. Kemudian contoh lainnya, kayak misalnya kita berjalan di lantai, pakai sendal nih, kenapa kita agak terpleset, itu juga akibat adanya gesekan antara sendal kita dengan permukaan lantai. Nah, di sini ada yang sering sendalnya habis gak? Nah, habisnya sendal kita itu karena lama-kelamaan sendal kita itu akan menipis akibat bergesekan dengan permukaan lantai kita. Kemudian kenapa roda kendaraan atau ban kendaraan kita juga menjadi menipis atau cepat aus itu akibat adanya gaya gesek atau gesekan antara permukaan ban dengan jalan gitu ya. Nah, sekarang coba kalian jawab lagi pertanyaan yang kedua ini. Gaya yang bekerja pada suatu benda menyebabkan benda berpindah tempat apabila, nah ini berkaitan dengan gaya gesek ya. Coba, menurut kalian, gaya gesek itu seberapa berpengaruh terhadap pergerakan benda? Kalau misalnya gaya geseknya lebih besar, bendanya bakal tetap berjalan, berpindah tempat atau gimana? Jawab pertanyaan ini ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih. Untuk mengukur gaya. Oh, jadi gaya tuh bisa diukur ya? Tentu bisa dong. Gaya itu bisa kita ukur. Karena ingat, kalau gaya itu kan merupakan besaran. Nah, kita lihat dulu di sini. Gaya itu kan merupakan besaran vektor ya. Jadi, besaran vektor ini merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi, kita tidak tak hanya tahu berapa besarnya saja, tapi kita tahu arahnya apakah ke kiri atau ke kanan. Nah, gaya itu sendiri dapat kita ukur menggunakan neraca pegas atau dinamometer namanya. Kemudian, gaya itu disimbolkan dengan huruf F. Di atasnya ini ada panah, atau enggak kalian nanti bisa menulis huruf F ini dengan huruf yang tebal gitu ya. Adapun satuan dari gaya itu Newton. 1 Newton ini setara dengan 100.000 Dai. Nah, sekarang coba deh kita perhatikan lukisan gaya di bawah ini. Nah, kita anggap saja dari titik ini ke titik ini atau yang jaraknya 1 cm ini kita anggap sebagai gaya 1 Newton, oke? Nah, kita misalnya di sini, lihat, mula-mula ada lemari, posisi awalnya tuh di sini ceritanya. Kemudian kita memberikan gaya berupa dorongan ke arah kiri sejauh sejauh 2 cm berarti ya kalau di sini dengan gaya sebesar F1 ini sebesar 2 Newton ke arah kiri. Berarti di sini 1, 2. Oke? Berarti
Untuk memindahkan benda lemari ini dari posisi awal ke kiri itu dibutuhkan gaya sebesar 2 Newton, oke? Nah, sekarang lanjut. Gimana kalau misalnya kita pengen mindahin benda atau lemari ini sejauh 3 cm ke arah kanan? Coba kita sekarang kasih gaya deh sebesar F2, yaitu 3 Newton ke arah kanan, sehingga bendanya berpindah. Nah, sekarang coba, misalnya ada dua orang, Lucky dan Piko misalnya. Mereka bekerja sama mendorong lemari. Piko memberikan gaya sebesar 2 Newton ke kanan. Sorry, ini salah ya, harusnya ke kanan. Kemudian siapa tadi satu lagi? Siapa namanya? Nah, yang satu lagi mendorong juga ke arah kanan sebesar 3 Newton. Jadi, besar gaya yang diberikan mereka berdua untuk memindahkan lemari ini sejauh berapa senti nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sejauh 5 sentimeter ini dibutuhkan jumlah gaya atau resultan gaya. Nanti kalian bakal tahu apa itu resultan gaya. Itu sebesar 5 Newton dan arahnya, ingat, arahnya itu ke arah kanan. Oke. Nah, sekarang coba kita perhatikan dulu ya video penggunaan neraca pegas berikut ini. Jadi, neraca pegas ini bisa kita gunakan untuk mengukur berapa sih besar gaya yang dapat digunakan untuk menarik atau mendorong suatu benda. Oke, kita perhatikan dulu videonya. Nah, oke. Sekarang kalian kan udah tahu nih, kalau neraca pegas ini bisa kita gunakan untuk mengukur berapa sih besar gaya yang digunakan untuk menarik atau mendorong suatu benda. Kemudian selain itu, karena neraca pegas ini umumnya mempunyai dua sisi, yang mana bisa digunakan untuk mengukur berapa besar gaya, bisa juga kita mengukur berapa sih masanya gitu ya. Nah, sekarang coba deh kalian jelaskan perbedaan fungsi hasil pengukuran beserta satuan dari kedua alat ukur di atas ini. Kalian tulis jawabannya di buku IPA kalian ya. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi kita sempat menyinggung ada yang namanya resultan gaya. Nah, sekarang kita coba bahas lebih dalam apa itu resultan gaya. Nah, teman-teman, di sini pernah gak sih kalian lihat benda bukan benda, bendi yang ditarik oleh seekor atau dua ekor kuda kayak gini misalnya. Coba perhatiin videonya. Di sini tuh ada bendi atau delman lah ya, yang ditarik sama dua ekor kuda. Kalau misalnya ditariknya sama satu ekor kuda itu gimana ya?
Apa bedanya gitu? Kalau misalnya kita si kudanya itu menarik dengan dua ekor kuda atau satu ekor kuda. Kemudian coba di sini kita lihat ada dua orang yang sedang mendorong box besar. Tapi lihat, yang pertama ini mendorong dengan arah yang berlawanan. Sedangkan yang kedua ini mendorong dengan arah yang sama. Berarti mereka itu bekerja sama ya, bukan saling dorong-mendorong kayak ini nih. Nah, kalau gini, menurut kalian gimana sih dengan gaya yang dihasilkan sama mereka untuk memindahkan bendanya? Apakah bendanya berpindah untuk kasus yang pertama ini? Kalau yang kasus kedua ini gimana? Lebih mudah berpindah atau lebih susah berpindah? Nah, teman-teman, jadi resultan gaya ini merupakan sebuah gaya pengganti atau gabungan dari dua atau lebih gaya yang bekerja pada benda dalam satu garis. Garis ini maksudnya apa? Garis ini maksudnya lintasan di mana sebuah benda itu berada gitu. Benda itu berpindah tempat atau berdiam gitu. Nah, adik-adik, di sini itu untuk mengetahui berapa besar resultan gaya, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi ada gaya segaris dan searah dan ada juga gaya yang segaris dan berlawanan arah. Segaris itu berarti ada di lintasan yang sama tapi berlawanan arah gitu. Kayak contohnya itu kasus tadi yang mana ada dua orang laki-laki yang saling mendorong gitu, mendorong kotak besar itu. Nah, coba kita lihat dulu satu-satu. Di sini, ketika gaya segaris dan searah, untuk mengetahui berapa resultan gaya atau jumlah gaya keseluruhan untuk memindahkan suatu benda, itu dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan dua atau lebih gaya yang bekerja pada suatu benda dengan arah yang sama. Jadi, nanti kalian untuk mengetahui resultan gayanya, tinggal menjumlahkan F1 ditambah F2 ketika arah gayanya itu emang searah gitu ya, kayak ini, arahnya ke kiri semua. Berarti tinggal jumlahkan aja. Nah, sekarang gimana kalau misalnya gayanya itu berlawanan arah? Contohnya, kayak misalnya ketika kita tarik tambang, itu kan kita saling tarik-menarik dalam arah yang berlawanan ya. Meskipun kita memberikan gaya yang sama, tapi kita memberikan arah berlawanan, nanti besar resultan gayanya itu akan berbeda ketika memberikan gaya dalam arah yang sama. Contohnya nih, nanti deh kita lihat contohnya dulu. Jadi untuk melihat, mengetahui resultan gaya ketika berlawanan arah itu, caranya kalian cari selisih antara kedua gaya. Ingat, kalau mengetahui selisih itu berarti gaya yang lebih besar kalian kurangi dengan gaya yang lebih kecil, oke? Nah, dan arahnya ingat, kalau berlawanan arah, nanti arahnya itu, arah gayanya atau arah resultan gayanya itu akan searah dengan gaya terbesar. Sedangkan ini, ketika gaya segaris dan searah, resultan gayanya itu akan searah. Karena kan memberikan tarikan atau dorongan pada arah yang sama ya. Karena makanya resultan gaya yang dihasilkan akan memiliki arah yang sama juga gitu. Supaya lebih jelas, coba deh sekarang kita lihat contohnya. Nah, di sini kita lihat dulu ketika gayanya segaris dan searah, ada Davi dan Papa nih. Davi memberikan gaya berupa dorongan untuk memindahkan box ini sebesar 300 Newton ke arah kiri. Kemudian ayah membantu Davi mendorong box ini sebesar 300 Newton juga nih ke arah kiri. Nah, sekarang berapa sih total gaya atau resultan gaya yang diberikan oleh Papa dan Davi untuk memindahkan benda ini? Nah, kalian bisa menggambarkannya dalam bentuk seperti ini, yang mana di sini tuh titik tangkap tuh maksudnya posisi awal bendanya. Kemudian di sini lihat satu titik ini bernilai satu menunjukkan apa ya besarnya 100 gitu ya ceritanya. Berarti ini 100, 200, 300. Ini Davi mendorong ke arah kiri. Kemudian lihat arah ayah atau papa mendorong lagi nih sebesar 300 Newton ke arah kiri juga. Satu, dua, tiga. Berarti ingat kalau resultan gaya ketika searah
Kita tinggal menjumlahkannya saja. Berarti 300 Newton ditambah 300 Newton berarti 600 Newton. Karena sama-sama ke kiri, maka di sini arah resultan gayanya itu juga ke kiri. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Gimana kalau arahnya berlawanan? Contohnya, di sini ada dua tim nih yang lagi tarik tambang. Tim satu menarik sebesar 300 Newton ke arah kiri. Lihat di sini. Kemudian tim 2 menarik sebesar 400 Newton ke arah kanan. Sekarang kita pengen tahu berapa sih total gaya yang mereka berikan untuk mempertahankan posisi mereka saling tarik-menarik ini dan siapa yang menang. Nah, coba kita gambarkan dulu titik tangkapnya. Titik tangkap, oke, udah digambar nih. Kita tulis dulu 300 Newton ke arah kiri ya, yang dikasih oleh tim satu. 1, 2, 3. Oke. Sekarang tim 2 memberikan gaya 400 Newton ke arah kanan. 1, 2, 3, 4. Nah, udah nih. Karena di sini berlawanan arah, ingat tadi, kalau berlawanan arah, berarti untuk mengetahui resultan gayanya, kita cari selisih antara gaya yang diberikan. Ingat, kalau selisih berarti gaya yang besar itu dikurangi gaya yang kecil. Di sini yang besar, gayanya itu diberikan oleh tim 2. Berarti 400 Newton dikurangi 300. Berapa coba? Betul, 100 Newton ya. Nah, sekarang kita tentuin arahnya itu kemana sih? Ke kiri atau ke kanan? Karena ke kanan itu lebih besar, yaitu 400 Newton, ke kanan tuh kan 400, ke kiri 300. Otomatis yang lebih besar tuh yang ke kanan 400. Maka di sini arah resultan gayanya juga ke kanan sebesar 100 Newton. Oke? Nah, sekarang adik-adik coba kalian scan QR code di sini. Nanti kalian coba untuk melakukan pengamatan di sini tuh nanti kalian akan mengetahui gimana cara menentukan resultan gaya. Bentuknya pemodelan gitu. Jadi nanti kalian coba masukkan manekin-manekin ini tuh kan ada beberapa ukuran ya. Gimana nanti lihat perbedaannya resultan gaya yang dihasilkan dengan cara nanti kalian coba centang jumlah gaya yang ada di sini, kemudian centang juga berapa nilainya. Nanti kakak coba buatin video khusus gimana cara menentukan resultan gaya menggunakan pet simulation ini. Oke? Nah, sekarang ada pertanyaan yang keempat. Coba adik-adik semua kerjakan jawab pertanyaan ini di buku IPA masing-masing. Kerjain ya, karena nanti akan dikumpulkan besok deh. Besok harus dibawa ya buku IPA-nya dan udah dijawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oke? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang berat dan massa. Kenapa dari gaya dan gerak kok kita tiba-tiba belajar berat dan massa ya? Nah, adik-adik, kalian sering dengar ini gak sih? Misalnya orang tua kalian, Dek, beliin ibu 2 kilogram gula dong. Nah, menurut kalian, Bu, beratnya ini berapa? Atau Bu, ini masanya berapa sih, Bu? Kalian bisa biasanya nanyainnya berat berat gula atau massa gula. Misalnya, beras ini berapa kilo beratnya? Atau beras ini masanya berapa kilo? Nah, yang benar yang mana coba? Ternyata berat dan massa itu berbeda loh, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa alat ukur. Ada yang tahu gak alat apa aja nih di sini? Jadi yang bagian atas ini ada neraca yang biasa kita gunakan untuk mengukur massa. Oke? Untuk mengukur massa. Kemudian di sini ada neraca pegas, tapi ini dalam bentuk yang lain. Jadi neraca pegas ini kita bisa mengukur mengukur gaya, kemudian bisa juga mengukur gaya. Mengukur gaya dan bisa juga mengukur berapa massa benda. Oke? Berarti kalau gitu massa dengan gaya atau berat itu memiliki hubungan dong. Oke, supaya tahu bagaimana hubungannya, coba kita lihat pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada contoh data hasil pengamatan untuk mengetahui hubungan berat dan massa. Ingat ya, kalau berat itu kita ukur menggunakan neraca pegas karena berat benda itu satuannya Newton. Kemudian massa itu diukur menggunakan neraca, baik itu neraca tiga lengan, kemudian ada neraca digital, ada neraca yang digeser-geser itu loh. Kemudian ada apalagi coba, banyak kan jenis neraca. Jadi kalau massa itu memiliki satuan
kilogram, sedangkan berat itu satuannya Newton. Berarti berbeda dong masa dan berat. Jadi yang benar massa gula atau berat gula nih. Jadi yang benar adalah massa gula karena satuannya adalah kilogram. Kalau berat gula berarti bukan kilogram dong, satuannya berarti ada gak 2 Newton gitu ya. Nah, coba perhatiin di sini ada tabel hasil pengamatan hubungan berat dan massa. Di sini diketahui nih ada 5 data pengamatan. Massa bendanya itu ada 0,1 kilogram, 0,2 kilogram, sampai 0,5 kilogram. Kemudian di sini ada berat benda yaitu 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton, 4 Newton, dan 5 Newton. Sekarang coba kalian bagi berat benda kita bagi dengan massa benda. Semuanya kita bagi ya. 1 dibagi 0,1, 10. 2 dibagi 0,2, 10 juga. Coba sisanya kalian bagi juga. Hasilnya akan sama semua yaitu 10. Nah, karena Newton dari berat benda kita bagi dengan massa benda yang satuannya kilogram, maka berat dibagi massa ini satuannya Newton per kilogram. Oke. Nah, dari data tabel 1 ini kita dapat menyimpulkan nih besarnya gaya gravitasi bumi. Kenapa ada gaya gravitasi bumi? Jadi di sini ada konstanta yang besarnya itu konstan, yaitu sebesar 10 Newton per kilogram. Yaitu, yang mana konstanta ini kita kenal sebagai gaya gravitasi bumi. Oke. Nah, sekarang gimana hubungan berat dan massa benda? Nah, di sini ada persamaan untuk mengetahui berapa besar gaya berat atau berat benda, itu kita dapat mengetahuinya dengan cara mengalihkan massa benda dengan gaya gravitasi benda, gaya gravitasi bumi. Maaf. Nah, maka dari itu kita juga bisa mengetahui besarnya gaya gravitasi bumi itu dengan cara membagi berat benda dibagi massanya. Kayak kasus kita tadi pada tabel 1 itu. Nah, berdasarkan tabel 1 itu dapat kita simpulkan bahwa ternyata berat benda itu ditentukan oleh gaya gravitasi bumi yang berpusat di inti bumi. Artinya, semakin jauh benda dari bumi, maka gaya gravitasi bumi atau gaya berat itu akan semakin berkurang, sehingga berat bendanya juga akan berkurang. Ingat, berat benda ya, bukan massa benda yang berkurang itu. Selain itu, massa benda yang sama ketika kita ukur di tempat yang berbeda akan menghasilkan berat yang berbeda. Ingat, massa benda sama, berat beda. Berat bendanya itu akan berbeda ketika kita ukur di tempat yang berbeda. Tempat berbeda tuh maksudnya gimana? Misalnya kalian ukur di bumi dengan di bulan. Nah, meskipun masanya sama, nanti akan menghasilkan berat yang berbeda ketika kita mengukur benda yang sama di tempat yang berbeda, kayak di bulan dan di bumi itu. Kenapa kok bisa sih? Nah, hal itu bisa terjadi karena bumi dan bulan itu memiliki percepatan gravitasi yang berbeda. Yang mana bulan ini memiliki gaya gravitasi 1/6 lebih kecil dari bumi. Oke? Nah, lanjut. Sekarang coba kalian jawab pertanyaan terakhir ini. Oke? Tulis jawabannya di buku kalian. Nah, oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai apa itu gaya, kemudian apa saja jenis-jenis gaya, kemudian kita sudah tahu mengukur gaya itu pakai alat apa, pakai neraca, pegas, atau dinamometer. Kemudian kita mengetahui apa sih bedanya massa dengan berat. Jadi jangan ketukar lagi nih antara massa dengan berat, karena keduanya diukur menggunakan alat ukur yang berbeda, memiliki satuan yang berbeda. Oke? Apalagi ya? Dan yang terakhir kita sudah mengukur atau mengetahui gimana sih cara menghitung resultan gaya. Nah, sekarang adik-adik coba kalian checklist apa saja sih yang sudah kalian pahami dari pembelajaran kali ini. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran IPA kali ini. Jangan lupa jawab 5 pertanyaan-pertanyaan tadi di buku IPA kalian masing-masing. Dan besok dikumpulkan karena akan dinilai. Oke? Mungkin cukup sekian. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.